warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi sejarah pemikiran ekonomi, tokoh-tokoh klasik, tokoh teori klasik Jean Baptiste Say. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama saya Nur Hakim, NPM 2240402052. Lokal saya lokal B4. Oke, kita masuk ke profil Jean Baptiste Say. Jean Baptiste Say lahir pada tanggal 5 Januari 1767 de Lyon, Prancis. Meninggal pada tanggal 15 November 1832 pada umur 65 di Paris, Prancis. Kebangsaan Prancis, bidang ekonomi politik, mazhab liberalisme klasik, dipengaruhi Richard Cantillon, kontribusi hukum Say. Oke, kita masuk ke kehidupan Say, yaitu Say lahir di Lyons, Prancis, dari sebuah keluarga pedagang tekstil sukses. Ia berasal dari keluarga Protestan di Prancis Selatan yang pindah ke Jenewa dan akhirnya menetap di Paris pada tahun 1785. Saya berangkat ke Inggris untuk belajar dan berdagang, dan kemudian bekerja di sebuah perusahaan asuransi di Paris. Pada tahun 1800, ia menerbitkan Olby ou Essai sur les moyens de réformer les mœurs d'une nation, yang menjabarkan pendapatan mengenai teori Adam Smith, sekaligus menyatakan bahwa ia mendukung laissez-faire. Saya meninggal dunia di Paris pada tanggal 15 November 1832 dan dimakamkan di pemakaman Invalides. Kita masuk ke Jean Baptiste Say yang terkenal karena hukum Say atau hukum pasar Say, yang menyatakan ada beberapa hukum teori pasar Say, yaitu penawaran agregat menciptakan permintaan agregat. Penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Ketiga, penawaran mencerminkan permintaannya sendiri. Saya juga menjelaskan bahwa kegiatan perdagangan tidak didukung oleh ketersediaan uang, tetapi oleh ketersediaan barang yang diperjualbelikan. Saya menyatakan bahwa penawaran menciptakan permintaan dalam konteks ekonomi sejarah. Pemikiran saya sangat relevan karena ia menekankan pentingnya produksi dan pertukaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemikirannya mempengaruhi gagasan tentang bagaimana pasar dan perdagangan telah membentuk sejarah ekonomi, terutama dalam konteks revolusi industri dan pembentukan pasar global. Teori Say juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara produksi dan konsumsi dalam menggerakkan ekonomi, yang menjadi pijakan bagi pemikiran ekonomi klasik dan masih mempengaruhi pemikiran ekonomi modern. Apakah ada kontradiksi terhadap teori lainnya? Jadi dari teori Say, menurut saya ya ada kontradiksi. Ada beberapa kontradiksi, antara lain Jean Baptiste Say dan teori ekonomi lainnya, terutama dalam konteks teori Keynesian. Salah satu kontradiksi utama adalah terkait dengan gagasan bahwa penawaran menciptakan permintaan. Teori Keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes menekankan bahwa dalam beberapa situasi seperti dalam masa resesi atau depresi ekonomi, permintaan agregat mungkin tidak mencukupi untuk menyerap penawaran agregat, yang dapat menyebabkan pengangguran dan stagnasi ekonomi. Keynes menyarankan bahwa pemerintah dapat memainkan peran penting dengan intervensi dalam kebijakan fiskal dan moneter untuk merangsang permintaan agregat dan mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Pemikiran Keynes ini bertentangan dengan keyakinan Say bahwa pasar akan mencapai keseimbangan sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Selain itu, dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, pemikiran Say yang menekankan bahwa ekspor dan
bahwa ekspor akan menciptakan permintaan bagi impor dapat bertentangan dengan teori perdagangan internasional yang lebih modern seperti teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Meskipun demikian, kontradiksi ini tidak selalu bersifat mutlak dan ada debat yang berkelanjutan di antara para ekonomi tentang relevansi dan validasi dari teori-teori ini dalam konteks ekonomi yang beragam. Oke, sekian dari penjelasan penjelasan dari Jean Baptiste Say. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.